Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Boja Sajida. Saya dari kelas A2 PGSD. Saya sebagai pemateri ke-1. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu perilaku prososial. Prososial yaitu perilaku yang segenap manifestasi hayati individu baik dalam berinteraksi dengan lingkungannya, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, yang tidak bisa dilihat sama sekali. Baik, dari yang bisa saya rasakan sampai yang paling saya tidak bisa rasakan. Perilaku ini merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta sebuah interaksi manusia dengan sebuah lingkungannya yang dapat terwujud dalam bentuk sebuah pengetahuan, sikap, dan sebuah tindakan. Macam-macam perilaku merupakan bentuk dari respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Adapun menurut ahli, yaitu menurut Wawan pada tahun 2011, perilaku merupakan suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi, dan tujuan baik didasari maupun tidak. Dan perilaku ini yaitu adalah kumpulan berbagai faktor yang merupakan tindakan yang dapat diamati secara dasar. Perilaku ini dapat didefinisikan sebagai tindakan yang sukarela yang dimaksudkan untuk membantu atau memberi keuntungan pada individu atau kelompok dengan cara menyemangati dan cara membentuk motivasi agar kita sebagai makhluk sosial bisa melakukan perilaku prososial tersebut dengan baik dan tidak ada dampak negatif yang dapat merugikan orang lain. Dan kita sebagai makhluk harus mempunyai perilaku prososial, yaitu yang dapat memberi keuntungan pada orang lain dan tidak merugikannya, apalagi sampai melakukan penganiayaan. Perilaku prososial ini menunjukkan sebuah respon yang nampak, dan sebuah perilaku sosial ini yang manifest bukan pada pengetahuan tentang norma sosial, motif, konsep-konsep moral, dan penalaran moral. Tetapi perilaku sosial ini ada kaitannya dengan anak, dan perilaku sosial ini merupakan sebuah tindakan yang memberikan keuntungan kepada orang lain. Misalnya, seseorang individu mungkin membantu orang lain karena punya motif untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yaitu agar mendapatkan hadiah, namun tidak dapat diterima orang lain, atau karena memang dia benar-benar bersimpati dengan ikhlas atau menyayangi seseorang. Dan perilaku sosial ini sering disamakan dengan altruisme. Altruisme adalah salah satu jenis yang spesifik dan perilaku prososial, yaitu perilaku sukarela yang ditunjukkan untuk memberi keuntungan kepada orang lain dengan didasari motivasi intrinsik, di mana tindakan lebih didasari motif internal seperti perhatian dan simpati kepada orang lain, atau oleh sebuah nilai dan reward yang dapat diberikan pada diri sendiri, karena guru yang paling berat yaitu bukan orang lain tetapi diri sendiri. Adapun dalam perilaku prososial yaitu adanya nilai internal. Nilai internal ini yang bisa mendorong tindakan altruisme berupa sebuah kepercayaan tentang pentingnya kesejahteraan atau keadilan bagi orang lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang aspek-aspek prososial. Ada apa aja sih aspek-aspek prososial itu? Nah, di sini ada menurut Musen dan kawan-kawannya pada tahun 2002, bentuk-bentuk prososial itu dapat dibedakan menjadi beberapa aspek. Di antaranya yang pertama ada berbagi atau sharing. Berbagi yaitu kesediaan untuk berbagi perasaan dengan orang lain, baik suka maupun duka.
Nah, berbagi juga dapat dalam bentuk yang kasat, misalnya seperti uang, barang, dan berbagai jenis bantuan fisik lainnya, sampai yang berwujud non-fisik, yaitu berbagi rasa. Yang kedua yaitu menolong atau helping. Menolong yaitu kesediaan untuk menolong orang lain yang sedang berada dalam kesulitan. Menolong itu bisa meliputi membantu orang lain, memberitahu, menawarkan bantuan kepada orang lain, atau melakukan sesuatu yang menunjang berlangsungnya kegiatan orang lain. Dan aspek yang ketiga yaitu berdharma atau donating. Berdharma itu kesediaan untuk memberikan secara sukarela sebagian barang yang mereka miliki kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Pada masyarakat Indonesia itu menyumbang seolah menjadi ritual wajib. Bahkan ya teman-teman, dalam budaya tertentu di negara ini menyumbang itu diyakini sebagai upaya tolak bala, yaitu laku spiritual yang dapat menjauhkan pelakunya itu dari mara bahaya. Dalam bahasa agama, menyumbang menjadi salah satu tolak ukur kesolehan sosial perilaku. Aspek yang keempat yaitu kerjasama atau cooperating. Kerjasama yaitu kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain guna tercapainya suatu tujuan. Nah, teman-teman, kerjasama ini biasanya saling menguntungkan, saling memberi, saling menolong, dan menenangkan. Dan juga kerjasama ini dapat dilakukan pada level individu maupun kelompok. Untuk yang selanjutnya yaitu yang kelima, bertindak jujur atau honestly. Bertindak jujur yaitu kesediaan seseorang untuk bertindak dan berkata apa adanya, tidak membohongi orang lain dan tidak melakukan kecurangan terhadap orang lain. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku prososial. Nah, di sini ada menurut Sarwono, faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan perilaku prososial itu diantaranya yang pertama ada suasana hati. Nah, suasana hati itu kan teman-teman ada suasana hati positif atau emosi positif dan emosi negatif. Nah, keduanya itu dapat mempengaruhi kemunculan tingkah laku menolong. Yang kedua ada sifat. Berbagai karakteristik seseorang itu dapat mempengaruhi kecenderungan untuk menolong. Misalnya sifat empati. Nah, dengan dia mempunyai sikap empati, dia dapat dengan lebih mudah untuk berperilaku prososial. Yang ketiga, ada jenis kelamin. Di sini peranan gender terhadap kecenderungan menolong sangat dipengaruhi oleh situasi dan bentuk pertolongan yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu tempat tinggal. Lingkungan di mana seseorang tinggal itu mempengaruhi kecenderungan dalam tingkah laku menolong juga. Semisal saja, orang yang tinggal di desa itu lebih suka menolong daripada orang yang tinggal di kota. Yang kelima ada pola asuh. Pola asuh orang tua yang demokratis itu mendukung untuk terbentuknya tingkah laku menolong pada seseorang. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Proses perkembangan perilaku prososial. Proses perkembangan perilaku prososial menurut sudut pandang social learning theory ditekankan pada perkembangan respon yang nampak dan diperoleh selama kehidupan anak. Menurut para ahli tersebut, sebagian besar perilaku manusia dipelajari, dibentuk, dan ditentukan oleh kejadian dalam lingkungannya, terutama reward, hukuman, dan peniruan atau modeling. Pada intinya, proses dan mekanisme yang mendasari perolehan berbagai macam respon
pada manusia termasuk rasa takut, keterampilan sosial, agresi, dan konformitas. Juga dapat digunakan untuk menjelaskan perkembangan standar moral dan perilaku. Menurut sudut pandang social learning theory, respon prososial dipandang sebagai hasil dari penguatan langsung atau reward. Contoh yang mudah dapat kita lihat, jika seorang anak diberi reward berupa pujian atau senyuman untuk kesediaannya berbagi apa yang dimiliki, atau ketika dia membantu teman yang sedang sedih, maka perilakunya tersebut cenderung akan diulang. Jika hal ini terjadi berulang-ulang, maka anak akan belajar respon mana yang menghasilkan pujian dan penghargaan dari orang tuanya. Dan si anak akan mulai menghargai dirinya sendiri untuk menguatkan perilaku yang dilakukannya. Prinsip conditioning dan prinsip belajar juga dapat digunakan untuk menjelaskan perkembangan empati, kemampuan menempatkan diri dan merasakan emosi orang lain, dan kecenderungan altruisme. Selanjutnya, tahapan perkembangan kualitas perilaku prososial anak. Kami merangkum 5 tahapan perkembangan kualitas perilaku prososial yang dirumuskan oleh Nancy Hensberg, seorang ahli bidang perkembangan prososial. Yang pertama, berorientasi pada kepentingan pribadi. Anak-anak yang berada di tahapan ini masih berorientasi pada keuntungan protektif yang mungkin didapatnya dari lingkungan sosial jika ia berbuat baik kepada orang lain. Oleh karena itu, pada tahapan ini, alasan anak untuk berbuat baik tidak murni didasari rasa kepedulian, tetapi lebih kepada menghindari konsekuensi negatif jika ia tidak berbuat baik. Salah satu contohnya seperti anak yang menata kembali mainannya setelah bermain karena takut dimarahi oleh orang tuanya. Kualitas prososial seperti ini ditemukan pada anak usia prasekolah dan sebagian kecil anak usia awal sekolah dasar. Yang kedua, berorientasi pada kebutuhan. Anak-anak yang berada di tahapan ini mulai menunjukkan kemampuan dalam mengekspresikan kepeduliannya terhadap kebutuhan orang lain, sekalipun kebutuhan tersebut tidak sejalan dengan kepentingan pribadinya. Meski demikian, wujud kepedulian yang ditujukan masih bersifat sebatas merespon sinyal ketika orang lain membutuhkan bantuan tanpa bisa mengungkapkan ekspresi simpati secara verbal ataupun membayangkan jika dirinya berada di posisi tersebut. Kualitas prososial seperti ini ditemukan pada mayoritas anak usia prasekolah dan sebagian besar anak usia sekolah dasar. Yang ketiga, berorientasi pada penilaian orang lain dan stereotip sebagai anak baik. Dalam melakukan perbuatan baik, anak-anak yang berada di tahapan ini cenderung memaknainya sebagai upaya agar dapat diterima oleh orang-orang di sekelilingnya dan sekaligus dipandang sebagai orang yang baik. Salah satu contohnya seperti anak yang mengajukan diri untuk membantu bu guru membersihkan papan tulis sesuai pelajaran agar mendapat penilaian baik dari guru dan juga teman-temannya. Kualitas prososial ini ditemukan pada sebagian anak usia sekolah dasar dan sebagian kecil anak usia sekolah menengah. Yang keempat A. Munculnya kemampuan reflektif dan empati. Pada tahap ini, pertimbangan anak untuk berbuat baik sudah jauh lebih kompleks. Perbuatan baik yang mereka lakukan telah melibatkan proses empati, pertimbangan atas prinsip-prinsip kemanusiaan, dan antisipasi terhadap emosi yang mungkin akan mereka rasakan jika memutuskan untuk menolong atau tidak menolong orang yang membutuhkan bantuan. Sebagai contohnya, anak yang berada di tahapan ini mungkin akan menyumbangkan uang jajannya dalam kegiatan pengumpulan donasi untuk korban bencana karena ia tergerak secara emosi dan membayangkan dirinya berada di situasi tersebut. Ia mungkin juga merasa bahwa dirinya akan menyesal jika saja tidak ikut berdonasi.
Kualitas prososial seperti ini dijumpai pada sebagian kecil siswa sekolah dasar di tahun akhir dan mayoritas siswa di sekolah menengah. 4. Bagian B. Tahap transisi. Pada tahap ini, pengambilan keputusan anak untuk menolong atau tidak menolong orang lain didasari atas pertimbangan yang panjang, yang melibatkan nilai-nilai moralitas yang dianutnya, norma dan tanggung jawab sosial, serta dorongan untuk mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Salah satu contohnya seperti anak yang menolak memberikan contekan kepada temannya saat ujian, karena baginya hal tersebut menyalahi nilai-nilai kejujuran. Dalam kasus ini, meskipun anak tersebut menolak untuk menolong temannya, namun keputusannya itu dilandasi oleh kesadarannya atas nilai moral dan tanggung jawab sosial yang dia miliki sebagai pelajar. Kualitas prososial seperti ini ditemukan pada sebagian kecil siswa sekolah menengah dan mereka yang berasal dari kelompok usia yang lebih tua lagi. Yang kelima, dan yang terakhir, berorientasi pada nilai-nilai moral yang telah terinternalisasi dalam diri. Pada tahap ini, pertimbangan anak untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku prososial dipengaruhi oleh berbagai prinsip sebagaimana yang telah disebutkan pada tahap 4B. Hanya saja pada tahap ini, prinsip-prinsip tersebut telah terinternalisasi secara lebih jauh ke dalam kepribadian anak tersebut. Tahap ini umumnya ditemukan pada sebagian kecil siswa di sekolah menengah dan tidak pernah ditemukan pada usia sekolah dasar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan perilaku prososial selama pandemi COVID-19. Perkembangan perilaku prososial selama pandemi COVID-19 sebenarnya hampir sama sebelum ketika pandemi ini berlangsung. Namun, selama pandemi, anak lebih banyak berinteraksi dengan orang tua dan keluarganya selama di rumah. Sehingga, anak belajar perilaku prososial bukan lagi dengan teman sebayanya. Dari hasil penelitian Hasanah, di tahun 2019 menunjukkan bahwa dukungan orang tua berpengaruh terhadap efikasi diri anak. Artinya, dukungan orang tua dapat memprediksi efikasi diri anak. Orang tua di saat pandemi COVID-19 menjadi peran utama sebagai fasilitator untuk mengembangkan aspek prososial pada anak. Beberapa perilaku prososial anak dapat dilihat, yakni mereka berbagi, membantu, menghibur, dan bekerja sama. Kumpulan orang tua mengadakan bakti sosial dengan memberikan masker kain gratis dan sembako di beberapa tempat. Anak diminta untuk membantu membungkus masker kain gratis dan sembako ini, kemudian diberitahu bahwa masker ini akan diberikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Dari kegiatan bakti sosial yang mengikut sertakan anak, diharapkan agar rasa berbagi anak terhadap orang lain bisa berkembang dengan baik, walaupun anak hanya berada di rumah saja. Jadi, perilaku prososial pada anak di masa COVID-19 sangat terlihat, di mana anak-anak diajarkan dan ikut serta dalam kegiatan berbagi, membantu, menghibur, dan bekerja sama untuk membantu orang-orang yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu menumbuhkan perilaku prososial anak melalui cerita anak di YouTube. Perkembangan teknologi menjadi sebuah keniscayaan bagi dunia pendidikan. Pemanfaatan teknologi untuk media pembelajaran kiranya wajib digunakan untuk mendukung terselenggaranya pembelajaran yang efektif. Pendidikan anak yang lahir setelah tahun 2010 merupakan generasi alfa. Anak generasi ini merupakan generasi yang paling akrab dengan fasilitas internet sepanjang masa. Generasi yang paling akrab dengan teknologi digital dan generasi yang diklaim paling cerdas dibanding generasi-generasi sebelumnya. Maka, sekolah-sekolah termasuk sekolah pendidikan anak harusnya menyediakan dan memfasilitasi dalam hal teknologi agar proses penerimaan anak mengenai materi lebih efektif lagi. Menumbuhkan perilaku prososial pada anak memang tidak mudah. Anak membutuhkan model atau contoh yang langsung. Mencontohkan perilaku prososial tentunya tidak bisa hanya dilakukan sekali saja.
butuh berulang kali sampai anak menangkap dan meniru apa yang sudah dicontohkan. Anak akan jauh lebih mudah dalam memahami suatu hal jika hal tersebut dicontohkan, karena anak adalah peniru yang hebat. Maka dari itu, baiknya pembelajaran terhadap anak menggunakan media yang disukai oleh anak. YouTube merupakan salah satu media yang sering diakses oleh anak. Hal ini disebabkan karena konten-konten yang diupload jauh lebih menarik ketimbang media sosial yang lain. Kesimpulannya, jadi perilaku prososial pada anak bisa diperoleh dari perkembangan teknologi seperti YouTube, karena media ini dapat mencontohkan perilaku prososial dengan animasi atau video yang lebih menarik, sehingga anak dapat mencontoh perilaku prososial dari media tersebut. Oke, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami meminta izin sekaligus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemilik foto yang ada dalam video kami, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Uus Guswendi MPD selaku pembimbing dari mata kuliah konsep dasar IPS SD. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.